Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama? Semoga hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidup kita, dan insya Allah kedepannya pun harus lebih baik lagi. Semoga kehidupan kita selalu dalam keberkahan. Semoga Allah selalu menjaga lisan sikap kita dalam keadaan apapun juga. Semoga keluarga kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Dan berusahalah kita untuk selalu menjaga tali silaturahim kita. Semoga kuat tali ukhuwah kita nanti di surganya Allah, insya Allah. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang kewajiban istri terhadap suami dalam Islam. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video motivasi ceramah yang kedepannya. Insya Allah, semoga bermanfaat. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kewajiban istri terhadap suami dalam Islam. Yang pertama, seorang istri harus selalu taat kepada suami. Sebelum taat kepada suami, harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salah satu perintah Allah, setelah cukup usia kita akan menjalani kehidupan berumah tangga. Karena wajib seorang wanita, kalau sudah merasa mampu, merasa sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga, wajib menikah. Karena setengah ibadah kita ada dalam rumah tangga. Makanya wajib kita harus menjalani kehidupan berumah tangga. Jadi yang pertama, harus selalu taat kepada suami. Jangan pernah membangkang. Jangan pernah kita memprotes apa yang suami minta, yang suami inginkan agar kita taat kepadanya, kita membangkang, melanggar. Hati-hati, berusahalah kita untuk selalu taat kepada suami selagi di jalan kebenaran. Selagi suami menuntun kita dalam kebaikan, untuk selalu dekat kepada Allah, wajib seorang istri untuk taat kepada suami. Kecuali kalau suami membawa dalam ketidakbaikan, wajib kita membela diri. Wajib kita mempunyai keputusan untuk diri kita sendiri. Kalau suami mengarahkan untuk tidak taat kepada Allah, wajib kita untuk menolaknya. Dan kita berusaha untuk selalu taat kepada suami. Insya Allah akan selamat rumah tangga kita kalau kita berusaha untuk selalu mendengarkan kata suami dalam kebaikan. Beruntung seorang istri kalau mendapatkan suami yang soleh, yang selalu mengingatkan untuk selalu taat kepada Allah. Karena seorang suami pun tidak akan bisa menyelamatkan akhirat kita nanti. Kalau soal ibadah, soal keyakinan, keimanan, harus full kepada Allah. Yang kedua, bermuka baik dan menyenangkan hati suami. Saat suami pulang dari pekerjaannya, dari pagi, pulang sore atau malam, pasti lelah, capek untuk menafkahi keluarga. Seorang istri yang soleha, seorang istri yang baik harus menyambut dengan muka yang baik, muka yang lembut, walaupun mungkin seharian capek mengurus anak dan keluarga. Berusaha tetap memperlihatkan wajah yang baik, karena bertemu anak istri dalam keadaan baik-baik saja, itu capek suami bisa hilang. Jadi istri dan anak bisa jadi obat. Capek suami pulang melihat istri dalam keadaan baik-baik saja dengan anak-anaknya, itu sudah jadi obat buat suami. Jadi kita berusaha memperlihatkan wajah yang baik
di hadapan suami walaupun kondisi hati kurang baik, tetap berusaha. Yang ketiga, menjaga harta suami. Usaha rumah menjaga dengan baik. Kalau ada tamu yang bukan mahram kita, minta maaf saja, tidak menerima tamu selagi suami ada di luar. Wajib seorang istri menjaga dirinya dari fitnah. Berusaha menjaga harta suami, menjaga nama baik suami. Berusaha. Oke, yang keempat, menjaga rumah tangga dari fitnah. Nah, ini hati-hati. Jaga pergaulan, jaga silaturahim kita. Bagaimana jangan sampai ada fitnah dalam keluarga kita. Jangan sampai ada pihak ketiga masuk dalam rumah tangga kita. Berhati-hati, selalu jaga lisan kita dengan siapa saja. Hubungan baik dengan orang tua mertua pun juga harus dijaga, dengan adik, dengan saudara, dengan ipar kita. Banyak tata cara dalam Islam untuk menjaga hubungan baik dalam suatu keluarga dan persaudaraan bertetangga. Islam itu indah sekali. Banyak sekali diatur dengan yang baik, dengan adab yang baik. Oke, yang kelima, menjaga kehormatan suami. Di sini berusahalah untuk menutup aib suami. Pasti suami punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Jangan sampai keluarga saudara kita tahu tentang aib suami kita. Walaupun orang tua kita sendiri, berusaha tetap tutupi kekurangan suami kita, aib suami kita. Karena dalam rumah tangga ibarat pakaian, suami istri itu adalah pakaian kita. Jadi jangan sampai kita membuka aib suami kita sendiri. Berusaha jangan sampai ada pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga. Itu nanti berdampak tidak baik. Oke, yang keenam, menghindari murka suami. Jangan sampai suami jadi murka karena melihat tabiat perilaku kita yang sulit diubah. Suami begitu kewalahan untuk mendidik kita. Sudah dilarang masih juga dilanggar, sudah diingatkan masih juga membangkang. Setiap perkataan suami terus dijawab. Terus berusaha menentang suami. Jangan sampai membuat suami kita murka. Hati-hati. Yang ketujuh, mencari kerelaan suami atau ridho suami. Makanya saya mengingatkan sekali buat para ibu-ibu, walau niat kita baik untuk ikut pengajian kemana-mana, berusahalah harus suami tahu kita pergi pengajian. Suami ikhlas, suami ridho. Jangan sampai kita pergi ikut pengajian pun kalau menurut kita itu pun baik, belum tentu baik menurut Allah. Jangan sampai kita keluar rumah tapi kondisi rumah tangga dalam keadaan tidak baik. Berusaha harus selesaikan dulu urusan rumah tangga, anak, keluarga, bereskan dulu, makan suami, pakaian, pokoknya urusan rumah tangga harus beres dulu. Dan yang terpenting, suami ikhlas ridho kita keluar rumah, dan keluar pun harus dengan mahramnya. Jadi harus dengan keikhlasan dari suami kita. Berusaha. Oke, yang ke-8, terampil dalam mengurus rumah tangga. Makanya harus terampil, harus cekatan. Memang kalau suami yang baik berusaha menerima segala kekurangan istrinya. Tidak semua para istri yang bisa terampil dalam rumah tangga. Jadi berusahalah dalam rumah tangga itu, berusaha saling menutupi kekurangan masing-masing, saling menerima kekurangan masing-masing. Insya Allah semua bisa dilewati. Yang terpenting komunikasi dan punya komitmen. Sebelum menikah sudah punya komitmen akan siap menjalani rumah tangga dengan segala problemanya. Berusaha untuk saling mengingatkan, menguatkan satu sama lain. Jangan memberi janji palsu. Berusaha harus komitmen. Oke, yang ke-9, membantu suami dalam pekerjaan rumah. Pekerjaan di rumah bukan hanya pekerjaan rutinitas para istri. Suami istri bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Yang intinya saling meringankan. Tidak ada penjajahan dalam rumah tangga.
rumah tangga itu harus istri yang melaksanakan semua, tidak. Kalau suami yang baik, yang soleh, dia pasti berusaha meringankan pekerjaan para istrinya. Karena luar biasa, bukan mudah untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus keluarga, semuanya. Itu bukan hal yang mudah. Jadi berusaha kita sebagai istri pun berusaha untuk membantu suami dalam pekerjaan rumah. Tahu barangkali ada pekerjaan dia yang di luar, kita bisa bantu. Berusaha untuk meringankan kerjaan suami. Berusaha. Yang ke-10, ikhlas dengan kekurangan suami. Nah, ini yang terpenting. Kalau kita sudah tahu orang punya kekurangan, punya kelemahan, keterbatasan, pasti berusaha. Makanya di sini harus empatinya memang harus tinggi, berusaha memahami. Setiap manusia itu pasti tidak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan dan kelebihan. Berusahalah kita, jangan hanya menerima kelebihan, berusaha untuk menerima kekurangannya. Insya Allah tutupi kekurangannya. Mudah-mudahan dengan kita bisa untuk memahami para suami, insya Allah suami pun akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak istrinya. Jadi dalam rumah tangga tidak ada istilah tuntut menuntut, tapi berusaha saling memahami satu sama lain, saling menutupi kekurangan masing-masing. Berusaha ciptakan rumahku surga. Itu tergantung para suami istrinya. Kalau ingin membawa keluarga ke surganya Allah, dua-duanya harus dekat kepada Allah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Saya hanya menyampaikan secara umum saja. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Semoga ini yang kita butuhkan. Teruslah mencari ilmu sebanyak mungkin. Banyak bertanya kepada orang yang lebih tahu. Berusaha dalam kehidupan rumah tangga harus dijalani. Kalau kita berbicara dengan orang yang tak mengalami hidup rumah tangga akan sulit. Makanya berbicaralah pada tempat yang bisa menyesuaikan kondisi kita. Curhat jangan dengan orang yang tak mengalami kehidupan rumah tangga. Jadi sesuaikan, berusaha. Yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga, jangan pernah membuka aib keluarga kita kepada orang lain. Yang terpenting lebih dekat kepada Allah. Itu yang terpenting. Curhatlah hanya kepada Allah. Udah biasa dalam rumah tangga ada selisih paham, itu sudah biasa. Harus dijalani. Itulah rumah tangga. Jangan lari dari permasalahan. Selesaikan secara baik-baik. Berusaha. Jangan sampai terpancing hawa nafsu. Berusaha. Kalau ada yang emosi, yang satunya mengalah. Jangan sampai terpancing, nanti terbakar, hancur semua. Kasihan anak-anak kita. Jadi berusaha. Dalam keadaan sesulit apapun, berusaha kita untuk saling menguatkan. Insya Allah, mudah-mudahan akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walau tak mudah, berusaha. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, insya Allah semua akan dilewati. Insya Allah semua akan lebih mudah kita lewati. Kalau kita sudah banyak tahu ilmu, dipraktekkan, berusaha. Yang terpenting berusaha terus mencari ilmu sebanyak mungkin. Berikan contoh yang baik kepada anak kita, insya Allah. Oke, hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, banyak kekurangan. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan, segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Dan segala kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Tetap luruskan niat. Saya membuat video ini niat, insya Allah, karena Allah. Saya meyakini amal jariah saat kita memberikan ilmu kita kepada orang lain bermanfaat, dilakukan lagi, itulah akan menjadi amal jariah kita. Di saat kita sudah tiada, insya Allah amal jariah bisa menolong siksa kubur kita, insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.